Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, kita telah sampai di surat Al-Falaq ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu, aku. Di sini ada aku ya. Tanda aku. Aku berlindung dengan Rabbi Tuhan al-falaqi subuh. Qul fi'il, tandanya secara arti ya, kata perintah, tandanya kata perintah. A'udzu fi'il, tandanya ada tanda pelaku di depan yaitu a atau hamzah fathah, atau bisa juga karena kata kerja, aku berlindung. Bi huruf, Rabbi isim, tandanya kasroh, atau bisa secara arti ya, kalau Tuhan itu isim ya. Al-falaqi isim, sudah jelas, yaitu ini juga bisa ya, ini kalau setelah bi itu pasti dia isim. Setelah bi pasti dia isim. Ini bi juga bisa tanda isimnya Robbi ini ya, tandanya Robbi bahwa dia itu isim, bahwa Robbi itu isim. Itu bisa dilihat dari sebelumnya ada huruf bi gitu. Al-falaqi isim ya, tandanya ada alif lam di depan. Ini mutlak isim, walaupun nanti ada fi'il yang ada alif lamnya juga, tapi belum kita bahas ya. Nanti kalau ketemu akan saya jelaskan insyaallah. Min, dari, syarri, kejahatan, ma, apa yang, khalaqa, dia ciptakan. Dia siapa? Allah. Dia Allah ya, apa yang Allah ciptakan. Min huruf, syarri isim ya, kalau ada min setelahnya pasti isim, seperti ini. Kalau ada bi setelahnya pasti isim, kalau ada min setelahnya pasti isim. Selain itu ya ada tanda kasroh ini ya. Kemudian secara arti artinya ada imbuhan ke an. Yang ada imbuhan ke an atau pe an itu dia isim. Ma isim karena ada yang. Artinya kan apa yang. Kalau di sini apa. Ini kita kalau pakai arti secara lafziyah atau benar-benar perkata, memang ma itu ada yangnya. Ma apa yang gitu. Nah, setiap arti yang ada yangnya, kata yang berarti dia isim. Ma isim, khalaqa fi'il. Apa tandanya? Dari segi arti, tandanya kata kerja. Kemudian ada pelakunya. Nah, karena nanti ada juga isim yang diartikan sebagai kata kerja. Nah, untuk membedakan mana dia fi'il, kapan dia fi'il, kapan dia isim, kalau dari segi arti sama, maka kita bisa lihat di sini. Kalau yang fi'il itu dia punya pelaku. Ada secara makna dia ada pelakunya. Kemudian kalau isim dia nggak ada di sini pakai dia gitu, nggak ada. Biasanya terjemahannya itu pakai pe'an, tapi ada juga misalnya kita bingung ya kalau lihat di mushaf terjemahan itu kok artinya nggak pakai pe'an atau ke'an, artinya itu persis seperti kata kerja. Ya, kita bisa lihat dari sininya. Apakah dia ada pelakunya atau tidak. Min, dari tadi sudah ya? Oh ya sudah. Min huruf, syarri isim, ma
isim, khalaqa fi'il. Sudah ya. Wa dan min dari syarri kejahatan, ghasiqin malam, idza ketika atau apabila, waqoba gelap ketika gelap. Wa huruf min huruf syarri isim ya, sama dengan ini ya. Kalau setelah min ya isim. Ghasiqin isim, ada tanwin. Setiap yang ada tanwin pasti dia isim. Kecuali nanti kita ketemu ada yang mirip dengan ini yaitu idzan. Nanti beda pembahasan. Saya bahas di kalau ketemu saja ya. Ghasiqin isim karena ada tanwin. Artinya juga malam. Kalau malam kan isim. Idza huruf. Idza ini termasuk huruf ya, walaupun nanti ada idzan, ada tanwinnya ya, nanti kita bahas lagi. Waqoba fi'il. Tanda fi'ilnya adalah secara arti sama dengan ini ya. Ini juga walaupun di sini tidak ada dia, tapi artinya sebenarnya ada dia. Siapa? Dia siapa maksudnya? Kalau di sini dia ini maksudnya Allah, kembali ke Allah. Kalau ini dia maksudnya adalah ghasiqin, malam gelap. Jadi pelaku dari gelap ini adalah ini, malam ini. Jadi dia fi'il. Mungkin agak membingungkan ya, tapi diingat-ingat saja. Kalau sudah belajar sorof pasti tahu kalau ini fi'il. Waqoba fi'il, tandanya secara arti dia kata kerja, walaupun beda ya. Kalau ini mirip ya, malam dengan gelap mirip ya, tapi tetap ini kata fi'il atau kata kerja. Wa dan min dari syarri kejahatan, an-naffasati orang-orang yang meniup-niup. Nah, di sini jamak ya. Bentuk jamak atau bentuk banyak. Jumlahnya banyak. Jadi kita artikan orang-orang yang, bukan hanya orang yang. Kalau orang yang satu ya berarti. Orang-orang yang meniup-niup. Fi di dalam atau dalam, di sini dalamnya fi dalam al-uqadi ikatan atau simpul. Di sini ikatan atau simpul ya. Jadi ini juga bisa diartikan buhul. Buhul itu ya sihir. Apa seperti kalau kita bilang di Indonesia itu santet ya, afwan. Santet yang bentuknya itu ada suatu benda terus diikat. Nah, kemudian nanti ditiupkan ke target. Ya, makanya ini ada orang-orang yang meniup-niup buhul, di dalam buhul. Jadi buhulnya ini ditiup-tiup, kemudian dikirimkan ke target yang mau disakiti atau diganggu ya. Jadi ini semacam sihir. Wa huruf min huruf syarri isim, an-naffasati isim, ada al, ada alif lam di depan dan kasroh, kemudian ada taknis kasroh ya. Ini juga bisa menjadi tanda. Fi huruf al-uqadi isim ya, jelas ada alif lam kasroh. Wa dan min dari syarri kejahatan, hasidin orang yang dengki atau orang yang hasad, sama ya. Kalau bahasa Indonesia hasad sama ya, bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya juga hasad, cuma ada sinonimnya yaitu dengki gitu ya. Jadi kita bisa bilang dengki, bisa bilang hasad. Hasidin orang yang dengki, orang yang hasad.
Idza ketika, hasada dia hasad atau dia dengki. Wa huruf min huruf syarri isim, hasidin isim, ada tanwin ya. Idza huruf, hasada fi'il. Nah, di sini ada iya dengki, sudah jelas ya kalau ada pelakunya, ada pelakunya di sini secara makna, berarti dia fi'il. Kata kerja. Baik, sekarang kita artikan per ayat. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Gitu ya menerjemahkannya supaya enak gitu, supaya bisa dipahami. Dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Dia Allah. Dan dari kejahatan malam ketika telah gelap. Ketika dia telah gelap, dia malam maksudnya ya. Dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Alhamdulillah, sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.